Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Selasa sore 11 Zulqa'dah 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu menyampaikan wasiatnya di madrasahnya. Suatu ketika Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, "Hinakanlah dunia demi Allah. Dunia tidak akan baik kecuali setelah dihinakan. Hai anak muda, mengamalkan Al-Quran akan menaikkan derajatmu di sisinya, sementara mengamalkan sunnah akan mendekatkanmu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memperhatikan hati para wali-walinya yang soleh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah aktor yang mengharumkan para walinya dan mengasapi mereka dengan gaharu. Dia menjernihkan dan menghiasi batin mereka serta membukakan hati mereka pintu kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia memberi mereka ilham dan menjadi duta di antara hati-hati nurani mereka. Dan Allah Azza wa Jalla, setiap kali hati mereka maju kepada Allah satu langkah, maka bertambahlah rasa senang di hati mereka. Zat yang memberi kondisi itu sangat berhak untuk disyukuri dan ditaati. Sementara kebahagiaan dengan selain Allah merupakan suatu kegilaan orang bodoh. Merasa gembira dengan dunia, sedangkan orang alim merasa sedih terhadapnya. Seringkali orang yang bodoh menolak takdir, sebaliknya orang alim patuh dan ridho dengannya. Wahai orang yang pantas dikasihani, janganlah engkau menolak takdir dan melawannya, sebab hal itu akan membinasakanmu. Karena itu, pahamilah bahwa kemenangan itu diperoleh dengan ridho atas apa yang dilakukan Allah Azza wa Jalla, dan mengosongkan hatimu dari makhluk. Lalu dengan hati itu engkau menjumpai Tuhan para makhluk. Engkau jumpainya dengan hati batin dan maknamu. Teruslah mengikuti Allah dan para rasul-rasulnya dan hamba-hambanya yang soleh, serta berhikmalah kepadanya. Hal tersebut akan mendatangkan kebaikan bagimu di dunia dan akhirat. Seandainya engkau memiliki seisi dunia tetapi hatimu tidak seperti hati orang-orang yang soleh, berarti engkau tidak memiliki apa-apa. Setiap orang yang hatinya telah disesuaikan dengan Allah, maka dunia dan akhirat akan bersamanya. Dia akan menentukan hukum di antara orang awam dan orang khusus, sebagaimana Allah menentukan hukum. Sadarilah kemampuanmu. Apalah arti engkau dibandingkan dengan orang-orang soleh? Keinginanmu hanya untuk makan, minum, pakaian, menikah, menghimpun dunia dan tamak terhadapnya. Engkau sangat giat bekerja untuk urusan dunia, tetapi malas bekerja untuk akhirat. Engkau hanya mempertebal dagingmu untuk dimangsa cacing dan serangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi azza wa jalla malaika yunadi fi kulli yawmin udwatan wa ashiyatan, ya bani Adam lidulil mauti wabnu lil kharabi wajma'u lil a'da'i.
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang malaikat yang memang manggil setiap hari, pagi dan sore, wahai anak cucu Adam, silakanlah engkau mendekat pada kematian, membangun untuk kehancuran dan mengumpulkan harta untuk para musuh. Seseorang mukmin memiliki niat yang baik dalam setiap tindakannya. Dia tidak bekerja di dunia semata-mata untuk dunia, tetapi membangun dunia untuk kepentingan akhirat. Dia membangun masjid, jembatan, madrasah, dan pondok. Dia juga memperbaiki jalan orang Islam. Jika mereka membangun selain itu, bangunan itu untuk keluarganya, para janda, fakir, miskin, dan hal-hal lain. Yang penting dia melakukan hal itu agar dibuatkan bangunan pengganti di akhirat. Jadi dia membangun bukan untuk memenuhi kebiasaan dan hawa nafsunya. Apabila seseorang manusia sungguh-sungguh bersama Allah Azza wa Jalla dalam segala kondisi ketiadaannya karena Allah dan keberadaannya pun karenanya hatinya terpaut dengan para nabi dan rasul. Dia menerima apa yang dibawa oleh mereka baik dalam bentuk perkataan, tindakan, iman maupun keyakinan, sehingga dia dapat dikatakan mengikuti mereka di dunia dan akhirat. Orang yang mengingat Allah Azza wa Jalla dengan berzikir akan senantiasa hidup. Dia hanya berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Baginya hanya sebentar. Jika zikirnya telah menetap di hati, dia pun akan selalu berzikir meski mulutnya diam. Semakin sering dia mengingat Allah Azza wa Jalla, semakin sering pula dia sepakat pada ketentuan Allah dan meridai semua tindakannya. Jika ketika tidak setuju dengan tindakan Allah mendatangkan musim panas, kita akan tersiksa dengan panasnya. Bila kita tidak setuju dengannya karena dia mendatangkan musim dingin, kita pun akan tersiksa oleh dinginnya. Musim itu sebaliknya kalau kita setuju dan patuh, kita tak akan merasakan sakit yang disebabkan oleh kedua musim itu. Demikian pula penerimaan atas musibah dan bencana dapat menghilangkan kesedihan, kesempitan, kebingungan, kebosanan, dan gangguan. Alangkah indahnya kehidupan kaum yang soleh. Betapa bagusnya keadaan mereka semua yang didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Itu baik mereka telah disiram dengan inti sari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Mereka tidur di kamar, kelembutannya, kesenangannya, mereka selaras dengan kesenangannya. Maka dari itu tak mengherankan bila posisi mereka sangat mulia bersama Allah Azza wa Jalla, mereka pun meninggalkan segala sesuatu selain Allah dan selalu merasa seperti mayat di tangannya. Mereka juga telah memiliki karisma. Jika Allah berkehendak, dia akan mengumumkan mereka, menegakkan posisi mereka, menghidupkan dan memperingatkan mereka di hadapan Allah. Mereka bagaikan penghuni gua yang disebut Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Mereka adalah orang-orang paling piawai yang mengharapkan pengampunan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dalam segala kondisi. Itulah cita-cita mereka. Celakalah engkau yang bertindak seperti penghuni neraka tetapi mengharapkan surga. Engkau menginginkan sesuatu yang tempat yang tak layak untuk diinginkan. Tersebut, duhai sahabat, jangan kau berdaya dengan barang pinjaman dan menyenangkan sebagai milikmu. Sebentar lagi semua itu akan ditarik dari Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meminjamkan kehidupan kepadamu agar engkau menaatinya dalam kehidupan, akan tetapi kau mengira kehidupan itu milikmu sehingga memperlakukanmu sesuka hatimu. Demikian pula kesehatan, kekayaan, keamanan, kedudukan dan semua nikmat yang kau dapatkan merupakan pinjaman bagimu. Jangan terlena dengan pinjaman itu, sebab engkau akan dimintai pertanggungjawaban dan akan ditanyai tentang segala sesuatu. Seharusnya engkau memandang semua nikmat Allah Azza wa Jalla yang ada padamu sebagai bantuan untuk menaati Allah Azza wa Jalla. Bagi kaum yang soleh, semua kesukaanmu merupakan sesuatu yang menyibukkan karena mereka tidak menginginkan apapun selain keselamatan bersama Allah. Allah Azza wa Jalla. Perlakuan Allah terhadap makhluk bukan pada perlakuan makhluk terhadapnya. Seseorang yang mengharapkan kehancuran telah hancur, dan yang mau memperbaiki kesalahan telah pulih kembali. Belajarlah untuk bersikap setuju kepada Allah dalam para hambanya yang soleh dan ridho kepadanya. Pada Jumat pagi 12 Zulhijjah 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an berceramah di madrasahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal quluba la tasda'u wa inna jala'aha qira'atul Qur'ani wa dzikrul mauti wa huduru majalisu dzikr." Sesungguhnya hati itu bisa berkarat, dan yang dapat menggosoknya adalah membaca Al-Quran, mengingat mati, dan menghadiri majelis-majelis zikir. Hati bisa berkarat kecuali bila pemiliknya rajin merawatnya sebagaimana disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Jika tidak dirawat sedemikian rupa, hati akan menjadi hitam, legam karena jauh dari cahaya. Hati itu hitam karena cintanya yang besar pada dunia dan rakus terhadapnya tanpa sifat warok. Orang yang hatinya telah dikuasai oleh cinta dunia akan kehilangan sifat warok. Dia akan terus mengumpulkan dunia baik dari sumber yang halal maupun yang haram. Dia pun tak mampu lagi membedakan dan tak punya rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla dan pengawasannya. Wahai kaum muslimin, terimalah apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkanlah karat dalam hati dengan resep yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya salah seseorang dari kalian mengidap suatu penyakit, lalu dokter memberinya resep, tentu dia tak akan merasakan kenyamanan hidup sebelum meminum obat itu. Waspadalah terhadap pengawasan Allah Azza wa Jalla. Kalian baik dalam keadaan sunyi maupun ramai. Jadikanlah dia sebagai pusat perhatian kalian hingga seakan-akan kalian melihatnya. Jika kalian tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah Azza wa Jalla melihat kalian. Orang yang mengingat Allah Azza wa Jalla dengan hatinya, dengan batinnya, adalah orang yang berzikir, sementara dia yang tidak mengingat Allah Azza wa Jalla dengan hatinya, dengan batinnya, bukan orang yang berzikir. Selain itu, mulut ibarat anak yang pengikut. Hati maka senantiasa dengarkanlah nasihat-nasihat, sebab hati yang tak mendengarkan nasihat akan menjadi buta.
Sesungguhnya hakikat obat ialah menggunakan perintah Allah Azza wa Jalla dalam segala keadaan. Oleh karena itu, salah seorang ulama berkata, segala kebaikan itu ada di dalam dunia. Kalimat yaitu menggunakan perintah Allah Azza wa Jalla dan sayang kepada makhluknya, kepada setiap ciptaannya. Setiap orang yang tidak mengagungkan perintah Allah Azza wa Jalla dan tak menyayanginya, makhluknya, adalah orang-orang yang jauh darinya. Allah Azza wa Jalla telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pernyataan berikut ini. Tebarkanlah rasa sayang supaya aku menyayangimu, karena sesungguhnya aku Maha Penyayang. Barang siapa yang menebarkan rasa sayang, aku akan menyayanginya dan masukkannya ke dalam surgaku. Maka sesungguhnya beruntung orang-orang yang menebarkan kasih sayang. Ingatlah umurmu telah habis untuk urusan makan, minum, pakaian, dan mengumpulkan harta. Barang siapa yang mengharapkan keberuntungan, hendaknya bersabar menghadapi perkara yang haram dan yang subhat dari keinginan nafsu, serta bersabar dalam menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya, juga dalam mematuhi takdirnya. Kaum yang soleh telah bersabar bersama Allah Azza wa Jalla dan tidak sabar jika jauh darinya. Mereka telah bersabar untuk Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya. Mereka bersabar hingga dapat bersamanya. Mereka berupaya meraih kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka keluar dari rumah hawa nafsu dan tabiat mereka dan menjadikan syariat sebagai syahadat dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla. Mereka menghadapi berbagai musibah, ketakutan, penyakit, kesusahan, kelaparan, kehausan, pemakaian dan kehinaan, namun mereka tidak mempedulikan semua itu dan tidak mundur dari perjalanan mereka, serta tidak mengubah segala yang telah mereka miliki. Mereka terus menuju ke depan tanpa mengubah arah perjalanan mereka. Terus demikian hingga mencapai kelestarian hati dan bentuk. Wahai kaum muslimin, beramallah untuk menjumpai Allah Azza wa Jalla. Malulah kepadanya sebelum menemuinya. Seorang mukmin itu merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada makhluknya, kecuali dalam urusan agama dan batasan hukum syariat. Dia tidak memperbolehkan merasa malu untuk menegakkannya, bahkan seharusnya dia kelak sanakan hukum-hukumnya dan menjalankannya, perintahnya, seperti bermaksud dalam firman-Nya pada ayat berikut. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Barang siapa benar-benar setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya beliau akan memberinya baju besi, topi, baja, dan pedang, lalu menghiasi dengan adab, perangai, dan akhlak beliau, memberinya sebagai pemberian karena senang bahwa dia menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas hal-hal itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang itu sebagai wakilnya di tengah-tengah umatnya, sebagai penunjuk jalan dan penyuruh bagi umat manusia menuju pintu Allah Azza wa Jalla. Sebelum beliaulah menyuruh dan menunjuk jalan itu, namun ketika beliau telah dipanggil pulang oleh Tuhannya, dia pun menyiapkan pengantinnya untuk membimbing umat manusia. Yang menggantikan beliau itu adalah orang-orang pilihan yang dipilih dari ribuan calon. Mereka menunjukkan jalan kepada manusia dan bersabar atas perlakuannya.
Sadaqallahul Azim.